Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika kelas 5 dengan materi menyelesaikan soal cerita yang berkaitan tentang debit bersama dengan Pak Iwas Hendrik, guru PTD SD Negeri 12 Parepare. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari soal cerita tentang debit, siswa diharapkan mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan tentang debit. Mungkin anakku pernah melihat dan mendengar berita seperti di atas. Debit air bendungan Katulampa tinggi, Jakarta dan Bekasi waspada banjir. 2. Debit air Sungai Ciliwung naik hingga 190 cm. Dari berita di atas, kira-kira anak-anakku ada yang tahu debit itu apa ya? Debit adalah kecepatan cair dalam satuan waktu. Jadi debit sama dengan kecepatan. Jika hubungan kecepatan dengan jarak dan waktu, maka debit berhubungan dengan volume dan waktu. Nah, untuk mengingat bagaimana menentukan volume, debit, dan waktu, anak-anakku bisa menggunakan rumus segitiga VDW, di mana V itu adalah volume, W itu adalah waktu, dan D itu adalah debit. Nah, garis sejajar menunjukkan pembagian, garis tegak lurus menunjukkan perkalian, di mana menentukan debit itu adalah volume dibagi dengan waktu. Menentukan volume adalah debit dikali dengan waktu. Nah, untuk menentukan waktu, volume dibagi dengan debit. Nah, untuk lebih jelasnya tentang volume, debit, dan waktu, mari kita selesaikan soal cerita sebagai berikut. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Iwas akan membahas soal cerita yang berkaitan tentang debit, volume, dan waktu. Contoh soal nomor 1 adalah jika air terjun dapat memindahkan 18.000 meter pangkat 3 air dalam waktu 1 jam, berapa meter pangkat 3 per detik debit aliran air terjun tersebut? Nah, pada soal nomor 1 diketahui bahwa waktu sama dengan 1 jam, atau diubah dalam bentuk detik menjadi 3.600 detik. Volume sama dengan 18.000 meter pangkat 3. Nah, yang ditanyakan adalah debit. Nah, untuk menentukan debit air, ditentukanlah rumus volume dibagi dengan waktu. 18.000 meter pangkat 3 dibagi 3.600 detik sama dengan 5 meter pangkat 3 per detik. Maka ditentukanlah debit airnya adalah 5 meter pangkat 3 per detik. Untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 2. Sebuah penampungan air berbentuk tabung dengan volume 24 meter pangkat 3. Tabung dialiri dengan debit 100 liter per menit. Maka tabung tersebut akan penuh dalam waktu ... jam. Nah, untuk soal nomor 2 diketahui volumenya adalah 24 meter pangkat 3, atau kita ubah menjadi 24.000 desimeter pangkat 3 sama halnya dengan 24.000 liter. Debitnya adalah 100 liter per menit. Nah, untuk soal nomor 2 yang ditanyakan adalah waktu. Seperti kita ketahui, untuk menentukan waktu digunakan rumus volume dibagi dengan debit. Volumenya adalah 24.000 liter dibagi dengan 100 liter per menit, maka didapatlah hasil 240 menit. Nah, pertanyaan untuk nomor 2, waktu yang ditanyakan adalah jam. Maka 240 menit kita ubah menjadi jam, sehingga 240 menit dibagi dengan 60 sama dengan 4 jam. Maka waktu yang digunakan
untuk soal nomor 2 adalah 4 jam. Nah, kita pindah ke soal nomor 3. Dalam waktu 80 menit, kolam ikan di depan rumah yang tadinya kosong dapat terisi air penuh jika saluran air 15 desimeter pangkat 3 per detik, maka volume kolam tersebut adalah titik-titik liter. Nah, untuk soal nomor 3 diketahui waktu sama dengan 80 menit. Kita ubah menjadi detik sehingga mendapatkan hasil 4.800 detik. Debitnya adalah 15 desimeter pangkat 3 per detik. Yang ditanyakan soal nomor 3 adalah volume. Rumus menentukan volume adalah debit dikali dengan waktu. Debitnya adalah 4.800 detik dikali dengan waktu 15 desimeter pangkat 3 per detik, maka didapatlah volume adalah 72.000 desimeter pangkat 3 atau sama halnya dengan 72.000 liter. Jadi volume yang didapatkan untuk soal nomor 3 adalah 72.000 liter. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 4. Volume air dalam bak mandi mula-mula 3.600 liter. Setelah dialirkan selama 30 menit, air dalam bak tinggal 1.200 liter. Debit aliran air tersebut adalah liter per menit. Untuk soal nomor 4 diketahui volume sama dengan 3.600 liter dikurang 1.200 liter sehingga volumenya tinggal 2.400 liter dalam waktu 30 menit. Nah, untuk soal nomor 4 yang ditanyakan adalah debit. Rumus untuk menentukan debit adalah volume dibagi dengan waktu. Volumenya adalah 2.400 liter dibagi dengan waktunya adalah 30 menit sehingga mendapatkan debit adalah 80 liter per menit. Sehingga debit yang didapatkan untuk soal nomor 4 adalah 80 liter per menit. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 5. Untuk mencuci motor, Ahmad menggunakan selang air. Debit air yang mengalir dalam selang tersebut adalah 2 liter per detik. Jika Ahmad menggunakan selang air tersebut selama 20 detik, maka volume air yang digunakan Ahmad adalah titik liter. Untuk soal nomor 5, ditentukanlah debitnya sama dengan 2 liter per detik. Waktunya adalah 20 detik. Nah, yang ditanyakan untuk soal nomor 5 adalah volume. Volume sama dengan debit dikali dengan waktu. 2 liter per detik dikali dengan 20 detik, maka didapatlah volume untuk soal nomor 5 adalah 40 liter. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh soal nomor 6. Debit air keran di rumah paman 15 desimeter pangkat 3 per menit. Jika bak mandi berukuran 60 cm dikali 50 cm dikali 40 cm akan diisi sampai penuh. Maka pertanyaannya, waktu yang diperlukan adalah titik-titik berapa menit. Untuk soal nomor 6 diketahui volumenya adalah 60 cm dikali 50 cm dikali 40 cm sehingga didapatlah volumenya adalah 120.000 cm pangkat 3 diubah menjadi desimeter pangkat 3 adalah 120 desimeter pangkat 3. Nah, diketahui debitnya adalah 15 desimeter pangkat 3 per menit. Yang ditanyakan adalah waktu. Nah, rumus untuk menentukan waktu adalah volume dibagi dengan debit. 120 desimeter pangkat 3 dibagi dengan 15 desimeter pangkat 3 per menit. Sehingga didapatlah hasil 8 menit. Nah, itulah
contoh soal yang Pak Iwas jabarkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 6, bagaimana menentukan debit, bagaimana menentukan volume, bagaimana menentukan waktu. Nah, aku harus ingat kembali untuk menentukan debit itu adalah volume dibagi dengan waktu. Untuk menentukan volume, debit dikali dengan waktu. Untuk menentukan waktu, volume dibagi dengan debit. Nah, untuk lebih memahami materi yang Pak Iwas sampaikan hari ini, silakan anakku buka bukunya, silakan kerja tugasnya yang Pak Iwas beri. Nanti tugasnya ini dikumpul ke wali kelas anak-anakku masing-masing di sekolah. Untuk soal nomor 1, sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter pangkat 3. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Untuk soal nomor 2, debit sebuah pintu air adalah 5 meter pangkat 3 per detik. Volume air yang masuk ke pintu air tersebut dari pukul 12.00 sampai pukul 12.30 adalah titik-titik. Nomor 3, debit pompa bensin 125 desimeter pangkat 3 per menit untuk mengisi tangki bensin sebanyak 150.000 liter, maka waktu yang dibutuhkan adalah titik-titik jam. Silakan tugasnya anak-anakku kirimkan ke wali kelas anak-anakku masing-masing. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak Iwas sampaikan anak-anakku bisa paham, bisa mengerti. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa rajin mencuci tangan. Cukup sekian dari Pak Iwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.